mengenal Engkau. Balsammu menolak Engkau. Tetapi Engkau katakan, tetapi semua orang yang menerimamu diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Engkau Allah yang hebat buat hidup kami Bapa. Kami bersyukur Kau terlalu ajaib bagi kami. Engkau yang berinisiatif datang ke dalam dunia ini, mencari kami yang hilang, menyelamatkan kami, supaya akhirnya kami ada bersama-sama dengan Engkau. Natal bukan berbicara tentang hal-hal biasa, tapi Natal itu berbicara tentang pengorbanan yang luar biasa yang Kau berikan buat setiap kami di hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah dengan kami Tuhan. Sampaikan maksud-Mu, sampaikan tujuan-Mu buat setiap kami. Kami tidak mau pulang dengan kosong dari tempat ini. Kami rindu lawatan-Mu terjadi buat kami. Roh Kudus, mari Engkau mengambil alih semuanya. Biar Engkau dipermuliakan pagi ini. Terima kasih Tuhan. Kami sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah dengan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa dan kami siap untuk mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, sidang perayaan Natal yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Hampir 2 tahun sudah kita tidak bersama-sama oleh karena COVID. Ada banyak hal yang kita alami sepanjang 2 tahun, tapi kita bersyukur hari ini hanya karena anugerah kita boleh merayakan Natal bersama-sama. Jadi ini sukacita yang luar biasa yang Allah berikan ke setiap kita. Ya, Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama dengan tema yang sudah diberikan oleh PPP Sinode, yaitu Natal membawa kabar baik. Kemudian subtema yang diberikan oleh Lasis Nabire, yaitu dengan momen Natal jemaat mengalami transformasi hidup untuk membawa kabar baik. Artinya bahwa untuk membawa kabar baik sangat penting orang yang membawa kabar baik. Dia harus terlebih dahulu mengalami transformasi hidup, baru dia boleh membawa kabar baik. Amin. Itu sebabnya hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana Natal itu membawa berita baik, dan bagaimana momen Natal ini kita mengalami transformasi hidup untuk membawa berita baik. Bapak Ibu, saya tidak akan menyampaikan di dalam Lukas pasal yang kedua, karena ini hampir di setiap tempat saya sudah sampaikan. Hari ini saya tidak sampaikan dalam Injil Lukas pasalnya yang kedua, tapi kita akan lihat bersama-sama di dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayat 17 sampai ayatnya yang ke-21. 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayat 17 sampai ayatnya yang ke-21. Kalau sudah dapat, Bapak Ibu bisa lihat dalam Alkitab, nanti saya akan baca. 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayat 17 sampai ayatnya yang ke-21. Kalau sudah dapat, saya akan membacanya. Bapak Ibu bisa lihat dalam Alkitabnya masing-masing. Pelayanan untuk pendamaian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian ini kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia ini dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian ini kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus
dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Mengapa kelahiran Yesus itu merupakan berita baik untuk kita semua? Bagian yang kedua, kenapa kita harus menyampaikan berita baik itu? Dan yang ketiga, orang seperti apa yang layak membawa berita baik? Jadi ada 3 hal yang kita belajar dari konteks ini. Mengapa kelahiran Yesus itu merupakan berita baik? Kenapa kita harus menyampaikan berita baik? Dan orang seperti apa yang layak membawa berita baik? Bapak Ibu sidang perayaan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan lihat hal yang pertama, mengapa kelahiran Yesus itu merupakan berita baik untuk dunia ini, untuk saudara dan untuk saya. Kita lihat ayat yang ke-18 dan ayat 19 dan gitu. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian ini kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian ini kepada kami. Bagian yang pertama ini mau berbicara kepada kita mengapa kelahiran Yesus itu merupakan berita baik yang berisi tentang keselamatan, berbicara tentang damai sejahtera, dan ini semua terjadi oleh karena inisiatif Allah yang mengasihi manusia, sehingga dalam bagian ini Paulus katakan dengan semuanya ini dari Allah. Ayat ke-19 saja katakan sebab Allah yang mendamaikan dirinya dengan dunia ini. Itu berarti oleh karena Allah mengasihi dunia ini, oleh karena inisiatif Allah untuk mencari manusia telah hilang di hadapan Tuhan, sehingga Allah harus datang untuk menyelamatkan umatnya yang sedang hilang. Itu sebabnya Bapak Ibu, ketika Adam dan Hawa berdosa di hadapan Tuhan, Tuhan mengusir mereka karena pelanggaran. Tetapi oleh karena kasihnya itu, Dia berjanji dalam Kejadian pasal yang ketiga bahwa Dia akan pulihkan manusia yang telah hilang ini. Itu sebabnya Bapak Ibu, waktu gembala-gembala sedang mengembalakan domba-domba, Yesuslah yang datang. Yesuslah yang berbicara kepada gembala-gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Allah berinisiatif, Allah yang melakukan semuanya, karena usaha manusia untuk mencari Allah itu sia-sia. Sehingga berita baiknya adalah Allah sangat mengasihi manusia, sehingga Allah mencari manusia untuk menyelamatkan manusia. Ini berita baik di dalam Natal. Bagaimana Yesus datang, Dia mau mendamaikan manusia dengan Allah yang sedang terputus. Usaha manusia untuk mencapai Allah itu gagal, dan itu disebut dengan agama. Agama adalah kita berusaha untuk mencari Allah, tetapi Allah berusaha untuk menyelamatkan segala. Amin. Itu sebabnya Paulus bilang begini, dan semuanya ini dari Allah dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan. Allah yang mendamaikan kita dengan dirinya, bukan karena kebaikan, bukan karena usaha manusia untuk mencapai kepada Allah, sama sekali gagal, nol besar. Kenapa? Karena dalam Injil Yohanes katakan begini, Dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya menolak Dia. Dia datang kepada dunia ini, tapi dunia ini tidak mengenal Dia. Yesaya katakan dalam Yesaya pasal 1 bahwa kambing domba mengenal pemiliknya, tetapi bangsa ini tidak mengenal pemilik. Kenapa? Karena usaha manusia untuk mencapai Allah itu gagal. Tetapi Allah berinisiatif, Allah berusaha mencari manusia dan menyelamatkan manusia. Amin. Allah berusaha mencari manusia yang sedang hilang.
tetapi Tuhan datang mencarinya. Alkitab katakan Yesus jalan ke kota Yeriko terus untuk mencari sesuatu yang hilang. Siapa yang hilang? Sakeus yang hilang. Sakeus berusaha naik ke pohon, dia berusaha lari untuk bertemu dengan Yesus. Tapi bayangkan ketika Yesus bertemu dengan dia, Yesus bilang begini, Sakeus, turunlah, hari ini aku menumpang di rumah. Sakeus kaget ketika Tuhan katakan namanya. Sakeus, Tuhan, kau kenal saya dari mana? Tapi Tuhan, karena Tuhan mencari manusia yang sedang hilang di hadapannya. Allah sedang mencari manusia yang sedang hilang di hadapannya. Itu sebabnya Putra Natal harus datang. Alkitab mengatakan dia meninggalkan semuanya di surga sana. Dia datang menjadi sama dengan manusia, bahkan lebih hina dari manusia, karena dia dilahirkan di kandang ibu. Untuk apa? Mencari manusia yang sedang hilang. Saudara, dengan sedang hilang, itu sebabnya Rasul Paulus berbicara kepada jemaat yang ada di Korintus. Hanya karena Allah dikatakan semuanya ini dari Allah. Allah yang memperdamaikan. Ini berbicara Allah berinisiatif untuk mencari, menyelamatkan saudara dengan saya yang sedang hilang. Kita semua sedang hilang sebetulnya, tapi Allah berinisiatif untuk mencari kita, mencari untuk menyelamatkan hidup. Amin, saudara. Itu sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan. Natal membicarakan pengorbanannya di muka bumi ini, sehingga gembala-gembala ketika mengenal. Alkitab katakan dalam kitab Maliaki 400 tahun Tuhan tidak berbicara kepada manusia karena para imam semua telah rusak di hadapan Tuhan, sehingga Allah berdiam diri. Tapi di dalam Injil itu Yesus sendiri datang berbicara kepada kita. Kemudian bagi Allah di tempat yang sama, damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepada. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat di kota. Itu berita baiknya, itu berita yang luar biasa, itu berita yang menghebohkan dunia ini, bahwa Allah datang memberikan keselamatan buat saudara dengan saya. Dan ini bukan karena usaha kita, tapi ini pemberian Allah kepada kita dan itu. Amin, saudara. Dia Allah yang luar biasa. Dia datang mau mencari, menyelamatkan kehidupan saudara dengan saya. Jadi kata semuanya di situ, Rasul Paulus mengatakan karya penebusan, hasil penebusan, pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, semuanya itu hanya inisiatif Allah untuk datang mencari, mendamaikan saudara dan Allah. Jadi Allah sebagai subjeknya, dia mau datang mencari saudara dengan saya. Ketika ada menawa berdosa, Allah mengasihi mereka, tapi Allah mengasihi mereka juga. Itu sebabnya Bapak Ibu lihat ayatnya yang ke-19 dan ayat yang ke-20 dalam ini. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya, oleh karena Kristus dengan tidak menghitung pelanggaran mereka. Kalau Allah menghitung pelanggaran kita, ini minta maaf, kita semua tidak akan masuk surga. Kenapa? Karena kita berdosa. Kita berdosa. Tetapi Allah tidak memperhitungkan itu. Kenapa? Karena Dia mau mencari kita, Dia mau menyelamatkan hidup kita. Kita tadinya rusak, sedang diubahkan oleh Kristus. Kristus mau saudara dengan saya, kita mengalami perubahan hidup, sehingga saudara dengan saya layak membawa kita baik itu. Kenapa? Yang sudah mengalami perubahan. Rasul Paulus dia katakan dulu saya penjahat, tapi setelah ditangkap oleh Tuhan, aku meninggalkan segala sesuatu di sana dan aku mengejar dengan Kristus. Itu jauh lebih penting dari semuanya. Kenapa? Karena Rasul Paulus sudah merasakan bagaimana Tuhan merubah hidup. Bapak Ibu, hari ini saudara dengan saya ada di sini hanya karena Tuhan yang merubah hidup.
hanya karena dia mau datang menjadi sama dengan manusia di kalangan kita. Bagian yang kedua, ini berbicara kepada kita kenapa saudara dengan saya harus menyampaikan berita baik ini. Ayat 15 dan ayat 20 bilang begini. Ayat 15 bilang begini. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati, yang telah dibangkitkan untuk mereka. Ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantara kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Bagian yang kedua ini berbicara kepada kita mengapa saudara dengan saya bertanggung jawab untuk menyampaikan berita baik ini. Apa yang sudah Allah mulai dan apa yang Kristus sedang eksekusikan sudah melakukan itu, maka tugas saudara dengan saya siap untuk melakukan berita baik ini. Ini tugas, ini tanggung jawab. Kenapa? Karena inisiatif Allah adalah sudah datang mencari, menyelamatkan yang hilang. Maka tugas saudara dengan saya adalah menyampaikan berita baik ini. Sebagai pembawa berita baik, kita harus menyampaikan berita yang berpusat kepada Kristus. Ini harus intinya saudara dengan saya berbicara, menyampaikan berita baik. Yesus datang, Yesus menjadi sama dengan manusia, Yesus mati dan Dia menyelamatkan hidup saudara dengan saya. Berita itu yang harus kita sampaikan. Berita ini menjadi tanggung jawab untuk saudara dengan saya untuk menyampaikan berita atau amanat ini. Kenapa? Ayat 20 bilang begini. Jadi kami ini adalah utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ini Bapak Ibu, jadi kita cuma utusan saja. Kita layak menyampaikan ini dan menyampaikan kepada semua orang supaya berilah diri mereka didamaikan dan berita ini akan saudara dengan saya sampaikan kepada semua orang supaya mereka juga boleh berbalik kepada Kristus. Rasul Paulus katakan ini tugas, ini amanat yang saudara dengan saya sampaikan kepada semua orang. Tugas saudara dengan saya menyampaikan. Dalam sistem perjanjian, di dalam perjanjian lama, kita lihat bagaimana Yunus menjadi membawa berita yang luar biasa. Padahal Allah dia menolak pada awalnya, tetapi keputusan Tuhan dia seperti itu. Coba kita bayangkan ketika dia menyampaikan, cuma berbicara sepatah kata saja, banyak orang bertolak. Kenapa? Bukan karena Yunus, bukan karena Yunus, tetapi Allah sudah melakukan perkara besar. Tugas Yunus cuma menyampaikan, Allah yang tugasnya. Amin. Jadi ini tugas saudara dengan saya. Sebelum dia pergi, dia memberikan tanggung jawab, karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa murid. Ini tugas saudara untuk pergi menyampaikan. Ini bukan tugas para pendeta, ini bukan tugas para penatua, tetapi ini semua tugas saudara dengan saya. Ketika saudara dengan saya telah percaya kepada Tuhan, maka tugas saudara dengan saya pergi. Coba kita bayangkan bagaimana gembala-gembala yang tidak memiliki pendidikan teologi sama sekali, tetapi ketika mereka mendengar berita itu, kalau orang Majus lewat petunjuk bintang, tapi gembala-gembala dengar langsung apa yang Allah perintahkan. Alkitab katakan mereka cepat pergi untuk menjumpai dan menyampaikan apa yang telah mereka lihat, apa yang telah mereka dengar, apa yang telah mereka lihat, mereka sampaikan kepada Maria, Yusuf dan yang lainnya. Ketika kita katakan, ketika gembala menyampaikan,
semua heran dan kenapa? Karena jemaah ini sederhana, tapi ketika mereka menyampaikan ada kuasa yang luar biasa. Bahkan saya mau mengajak kita semua, ini tanggung jawab. Itu Rasul Paulus katakan, dulu saya kelahiran jauh, dulu saya pembunuh orang Kristen, tapi ketika Tuhan merubah saya layak membawa berita pendamaian ini kepada semua. Berita pendamaian ini harus saudara dan saya menyampaikan kepada semua. Di tahun 2000 kita di Papua itu ada 14 suku terasing. 14 suku terasing. Dan gereja Injil di Indonesia sudah menjadi 8 suku terasing. Jadi berita ini akan baik, kabar ini akan baik apabila orang yang menyampaikan juga adalah orang yang sudah mengalami transformasi hidup, yang sudah mengalami perubahan hidupnya. Dalam ayat 17 disebutkan begini, jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah. Ini berarti kabarnya luar biasa, beritanya luar biasa, tapi orang yang harus menyampaikan juga adalah orang yang sudah mengalami perubahan hidup. Kalau seandainya orang yang tidak mengalami perubahan hidup yang menyampaikan berita baik, beritanya luar biasa, tapi kadang-kadang orang lihat orang. Jadi orangnya juga harus mengalami perubahan, sudah mengalami transformasi hidup, dia sudah mengalami perubahan. Paulus katakan, jadi siapa yang ada Kristus, dia adalah ciptaan baru. Kita sebagai komunikator pendamaian harus lebih dahulu mengalami pendamaian. Saudara dengan saya harus lebih dahulu mengalami transformasi hidup. Mereka harus menjadi ciptaan yang baru. Mereka harus lebih dahulu menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Kata baru di sini ada dua hal, di mana Rasul Paulus katakan. Dia memakai kata dua kata, ada bahasa Yunani katanya ada dua, yaitu neos dan kaineos. Kata neos itu pengertian waktunya, artinya tidak sama seperti yang lama. Ya, jadi bentuknya baru tetapi dari hal yang lama. Seperti apa? Baju baru, HP baru, mobil baru. Itu dia kata neos. Tetapi kalau kata kaineos, ini hanya dapat dikerjakan oleh Allah saja. Kalau neos itu dapat dilakukan oleh manusia. Sesuatu yang lama dapat dirubah menjadi baru. Itu neos. Tapi dalam konteks ini Rasul Paulus menggunakan kata kaineos. Itu berarti yang merubah itu hanya Allah saja. Hanya Allah yang dapat merubah manusia lama menjadi manusia baru. Dan itu pekerjaan Allah yang mampu merubah manusia itu. Jadi di sini Rasul Paulus mau berbicara kepada kita bahwa hanya Allah yang akan kerjakan manusia baru itu dalam kehidupan kita. Jadi manusia yang lama ini, saudara dengan saya harus serahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan mau merubah dari manusia lama menjadi manusia baru. Itu dapat diubah oleh Kristus sehingga saudara dengan saya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dan yang ada di dalam Kristus, yang tinggal di dalam Kristus, itulah yang Allah ubah menjadi manusia baru. Jadi untuk pembawa berita ini perlu saudara dengan saya mengalami transformasi hidup. Rasul Paulus mengalami dengan dikatakan dia layak membawa berita baik. Dia layak membawa berita pendamaian ini kepada semua orang. Kenapa? Karena dulu dia manusia lama, sekarang dia sudah menjadi manusia baru, yang diciptakan dalam Kristus Yesus, sehingga dia menjadi manusia yang sungguh berkenan kepada Tuhan. Jadi Allah sedang kerjakan itu. Manusia baru ini berdasarkan nilai-nilai baru
ya, Allah merubah seluruh kehidupannya. Sehingga Paulus katakan sebelum dia bertobat, ayat yang ke-16 dia bilang begini, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut apa? Ukuran manusia. Saya tidak akan menilai seorang lagi menurut ukuran manusia. Kenapa? Sekarang kami tidak lagi menilainya demikian, karena Kristus sendiri yang kami kita rasakan. Kalau sudah manusia lama atau manusia baru, hanya Kristus saja yang tahu. Kita lihat dari mana? Kita lihat dari buahnya. Mau baru atau lama, harus lihat. Aku tidak menilai seorang pun lagi menurut ukuran manusia. Kenapa? Karena saya sudah diubahkan oleh Kristus. Dulu saya manusia lama, sekarang saya manusia baru karena Kristus. Bapak Ibu, Natal datang untuk merubah hidup. Natal datang untuk merubah seluruh keangkuhan hidup. Natal datang supaya saudara dengan saya memiliki angkuhan untuk membawa berita bagi kepada saudara.